Selamat sore, kembali lagi pada saya dengan episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Nah, kali ini kita bersama dengan Dr. Glenn Purnomo, SPOT konsultan yang bagiannya adalah di bagian lutut. Ya, banyak sekali pasien-pasien sekarang, Dok, datang dengan keluhan nyeri pada lututnya. Nah, itu kadang di bidang penyakit dalam kita memikirkan apakah itu ada gangguan mekanis atau metabolik ya, Dok ya, karena keduanya bisa menyebabkan yang namanya kondisi osteoartritis. Namun pada biasa dokter umum, dokter penyakit dalam, taunya kalau lutut itu sakit, maka jawabannya adalah ke dokter bedah. Namun di bagian penyakit dalam kita juga punya terapi ya dok ya, terapi penurunan berat badan, pengobatan, dan juga ada injeksi intraartikuler di bagian lutut. Nah, bagaimana sih dok di sudut pandang dari dokter ortopedi itu mengenai osteoartritis? Ya, jadi kalau dari sudut pandang ortopedi, osteoarthritis itu adalah penyakit wear and tear ya. Jadi penyakit yang disebabkan karena keausan dari tulang rawan sendi lutut itu. Uh, Penyebabnya itu multifaktor ya. Jadi tidak semata-mata karena faktor usia, tapi bisa karena faktor berat badan berlebih, bisa juga karena ada penyakit metabolik yang mungkin tidak terkontrol, ada diabetes lah, atau mungkin ada asam urat tinggi ya. Kemudian ada secara mekanis itu kita juga bisa bilang itu ada distribusi beban yang tidak merata pada sendi lutut itu, sehingga ada peningkatan stres pada satu bagian lutut atau satu area lutut yang akhirnya menyebabkan nyeri. Mm. Ya, jadi memang banyak pasien itu selalu mengeluh ya, apa lututnya itu bunyi kayak krek 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 gitu ya Hmm. dok ya. Kenapa ya dok ya kok bisa lututnya itu sampai bunyi krek 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 ya? Ya, jadi penyebab lutut berbunyi tadi pada osteoartritis itu ya karena keausan itu. Jadi tulang rawan yang seharusnya licin dan mulus itu menjadi kasar akibat penyakit osteoartritis ini, sehingga pada pergerakan itu timbul bunyi. Ya, banyak memang pasien yang sudah datang ke dokter Hmm. Glenn ini biasanya sudah stadium parah ya dok ya. Biasanya pasien itu datang pergi ke Indomaret dulu beli obat nyeri, lalu pergi ke dokter penyakit dalam diberikan obat dulu, sampai kadang dia beli obat sendiri karena merasa oh obat yang diberikan ini kok merasakan nyerinya hilang ya, tapi ternyata obat itu bisa menyebabkan gangguan lambung ya. Makanya Hmm. banyak pasien yang datang ke saya itu lambungnya itu karena obat nyerinya itu. Nah, Hmm. apakah boleh sih dok kita berikan obat nyeri pada gangguan osteoartritis? Ya, jadi manajemen dari osteoartritis ini itu salah satunya memang dengan obat anti nyeri ya. Tetapi tentu jika pemberian obat anti nyeri ini jika dihentikan pasien itu timbul sakit ya, dia intinya harus tergantung dengan obat nyeri ini, maka mungkin kita tidak boleh memberikan obat nyeri ini terus-menerus. Itu kita harus pikirkan solusi atau strategi lain yang bisa dilakukan. Secara umum manajemen dari osteoartritis ini kan dibagi menjadi non operatif atau operatif itu ya. Untuk penanganan non operatif itu sebetulnya yang terpenting adalah fisioterapi, yaitu penguatan otot ya di sekitar lutut, otot paha, otot bokong itu harus Hmm. dikuatkan supaya mampu menopang berat badan lebih bagus. Sehingga kalau berat badannya yang lewat ke sendi itu berkurang, nyeri yang dirasakan itu juga berkurang ya. Kemudian yang kedua tadi seperti yang Dokter Amaranto bilang ada manajemen berat badan. Jadi kalau berat badan pasien ini turun, tentu beban yang lewat ke sendi itu berkurang ya. Jadi penurunan berat badan dan penguatan otot itu adalah terapi non operatif yang paling penting sebetulnya ya. Kemudian obat nyeri itu kita berikan kalau perlu saja. Hmm. Ya, jadi penting digarisbawahi ya dok ya bahwa terapi osteoartritis itu tidak melulu operasi gitu ya dok ya. Ya, Bisa pakai penurunan berat badan, ya. kontrol metabolik. Kalau pada penyakit dalam biasanya pada pasien-pasien geriatrik itu sudah terjadi osteoporosis, obesitas dengan adanya sindrom metabolik kayak Hmm. hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterol itu akan mempengaruhi faktor daripada kepadatan daripada tulang ya. Dan juga akhir-akhir ini kan banyak diet-diet ya dok ya, apalagi GLP-1 atau Ozempic itu dikatakan bisa menurunkan berat badan ya dok. Katanya kalau berat badannya turun itu maka tulang itu juga bisa terjadi osteoporosis. Apakah ada hubungannya dok osteoporosis dengan osteoartritis? Ya, jadi sering pasien itu terbalik-balik antara Hmm. osteoporosis dan osteoartritis ya. Jadi untuk osteoporosis itu adalah penurunan massa tulang ya. Hmm.
Jadi tulang itu lebih kropos gitu ya. Sedangkan osteoartritis itu adalah penyakit pada sendi. Jadi bukan pada tulang tapi pada sendi. Sendinya aus. Jadi pada prinsipnya osteoporosis itu adalah penurunan kepadatan tulang, sedangkan osteoartritis itu adalah keausan sendi gitu ya. Iya. Baik, pada NH people ini biasanya sering ditanyakan ya dok ya, kalau misalnya udah mentok gitu ya, udah minum obat anti nyeri, udah pakai obat-obatan injeksi dan juga mungkin sudah fisioterapi, sudah suntik-suntik lutut, sudut pandang dari bedah ortopedi itu mengenai injeksi di bagian tulang lutut itu seperti apa ya dok ya? Ya, jadi injeksi itu juga bukan obat ajaib ya menurut saya. Injeksi itu adalah salah satu bentuk terapi non-operatif ya, sebagai terapi tambahan. Terapi terutamanya tetap dari manajemen berat badan dan penguatan otot ya. Kemudian untuk injeksi itu bisa diberikan jika memang perlu, dan jika osteoartritisnya ini masih stadium yang awal ya. Kalau sudah stadium berat, injeksi kemungkinan besar akan gagal ya. Nah, sekarang NH People kita lebih bicara yang lebih menarik lagi ya dok ya, karena banyak pasien-pasien yang kadang itu takut dok, namanya kalau lututnya udah mulai parah ya, udah stadiumnya 3-4, mungkin nanti dijelaskan stadium gradingnya ya, ada 1, 2, 3, 4, dan juga apakah memang selalu total knee replacement ya dok ya, TKR ya, yang sering dilihat di sosial media atau apakah ada tindakan-tindakan lain yang oleh spesialisasinya Dr. Glenn yang bisa dilakukan dok di NH ini? Ya, jadi tindakan operatif itu untuk nyeri sendi lutut ya, akibat osteoartritis itu bisa dibagi ke dalam 2 golongan besar sebetulnya ya, yaitu tindakan knee preservation ya, atau upaya untuk melestarikan atau menyelamatkan lutut ya. Kemudian yang kedua adalah knee replacement atau penggantian lutut gitu ya. Jadi untuk stadium yang masih awal sebetulnya ya, jika pasien ini sempat ke dokter ortopedi ya, kemudian dilakukan screening ya, terus kita tangkap ada sesuatu yang sekiranya problem ini akan menyebabkan proses aus itu akan menjadi cepat, itu kita bisa lakukan prosedur knee preservation ya. Contohnya adalah misalnya ada meniskus yang robek ya. Jadi meniskus itu adalah struktur bantalan di dalam sendi lutut kita yang berfungsi untuk mendistribusikan beban merata di dalam sendi dan menyerap beban ya, atau shock absorber. Pada pasien yang mengalami cedera lutut ya, cedera akibat olahraga atau mungkin turun tangga, ada menapak mendadak, menumpu mendadak, itu bisa menyebabkan robekan atau kerusakan meniskus ini. Dan nyerinya mungkin hanya nyeri sesaat gitu ya, nyeri sesaat atau mungkin nyeri ringan yang biasanya diabaikan ya. Nah, karena fungsi dari meniskus ini adalah mendistribusikan beban dan menyerap beban, sedangkan ketika dia robek tidak berfungsi, itu akan menyebabkan proses keausan tulang rawan sendi tadi itu menjadi cepat gitu ya. Sehingga alangkah baiknya jika mengalami nyeri lutut itu berkonsultasi segera supaya kita bisa tangkap problemnya di awal gitu ya. Ada juga pasien yang punya alignment yang nggak bagus ya. Jadi sumbu kakinya itu distribusi bebannya memang tidak merata gitu ya. Itu kita bisa lakukan tindakan osteotomi ya, atau realignment, atau mengembalikan alignment kakinya tadi itu ke alignment yang lebih ideal gitu. Sehingga distribusi beban di lutut itu lebih baik gitu ya. Dan dia bisa menunda keausan ini atau memperlambat proses keausan ini ya. Atau bisa juga ada ligamen yang robek gitu ya. Kemudian kita lakukan tindakan ligamen reconstruction gitu ya. Itu semua juga berfungsi untuk memperlambat proses osteoartritis ini gitu ya. Kemudian untuk tindakan operatif yang lain yaitu knee replacement, itu tidak hanya total knee replacement. Kita juga bisa melakukan tindakan partial knee replacement ya, atau ganti lutut sebagian gitu ya. Nah, tindakan mana yang cocok untuk pasien itu biasanya ya tergantung keluhan pasien ya, tergantung hasil pemeriksaan dan tergantung imaging ya, atau radiologinya bagaimana, X-ray-nya, MRI-nya gitu. Jadi sangat menarik ya NH People ya, bahwa ada kalimat ternyata sekarang itu ada knee preservation ya dok ya. Jadi tidak serta-merta yang bunyi krek 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 itu cuman
penyempitan daripada tulang aja dan harus dilakukan total knee replacement, bukan operasi langsung besar ya, tapi kita harus melihat krek-kreknya itu karena apa, apakah karena ototnya, apakah karena ligamennya, apakah karena posisinya dari NH people-nya, apakah miring ke kiri, miring ke kanan. Nah itu bisa dilakukan namanya knee preservation, yaitu lututnya masih dipertahankan dengan berbagai modifikasi di sekitar jaringan daripada tulang tersebut ya. Dan juga yang namanya operasi besar pun tidak selalu langsung total knee replacement ya, atau semua daripada sendi lutut itu diganti, tapi bisa bagian juga. Jadi sudah sangat canggih, dan memang di NH ini sudah ada senternya juga, dan juga ada sangat ahlinya, dan juga pemeriksaan kita itu sudah sangat detail ya dok ya. Yang paling penting adalah menurut saya adalah konsultasi dulu ya, supaya bisa mengetahui penyakit yang diderita sama penderita NH people ini apa, kok bunyi krek-krek ini. Apakah karena penyempitan, alignment, ataukah memang hanya bunyi krek-krek karena dokternya waktu pasiennya duduk, dokternya ngomong krek-krek gitu ya. Jadi nanti akan ketemu dengan dokter Glenn, dengan jadwalnya nanti akan dijelaskan, dan juga nanti akan diberikan pemeriksaan yang fokus ya dok ya, karena kalau misalnya kita memberikan pemeriksaan saya rasa kurang tepat, karena nanti akan ada posisi-posisi tertentu fotoradiologi ya, ataupun MRI sebelum dilakukan penjelasan gitu ya dok ya. Mungkin ada yang ditambahkan dok untuk closing statement untuk osteoartritis pada hari ini? Ya, jadi sebagian besar nyeri lutut ya, itu sebetulnya bisa dengan non-operatif ya. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan bahwa kalau ke dokter ortopedi itu pasti ujung-ujungnya pasti disuruh operasi gitu ya. Iya. Jadi sebagian besar nyeri lutut karena osteoartritis ini tuh sebetulnya terapinya adalah non-operatif ya. Kalau memang non-operatif ini tidak berhasil, nah kita bisa lakukan tindakan gitu ya. Apalagi jika kualitas hidup pasien ini sudah menurun ya. Jadi kita tujuan operasi ini adalah untuk perbaikan kualitas hidup, dan tidak perlu takut melakukan tindakan knee replacement ini ya. Karena total knee replacement itu adalah salah satu prosedur dengan angka keberhasilan tertinggi ya. Iya. Baik, satu lagi dokter Glenn, yaitu untuk pemeriksaan osteoartritis ini di NH ini bagaimana sih? Karena pasien-pasien NH people ini cenderung pengen tahu lebih dalam sebelum dilakukan tindakan. Nah, apa saja sih pemeriksaan osteoartritis yang ada di National Hospital ini? Ya, jadi untuk pemeriksaan imaging ya kita bisa melakukan X-ray ya. X-ray atau foto polos ya, foto ronsen untuk menilai celah sendinya ya. Kita biasanya lakukan dengan berbagai posisi ya. Kemudian yang kedua bisa kita lakukan pemeriksaan MRI ya, dengan kardigram bila ingin lebih detail lagi, yaitu untuk melihat kualitas dari tulang rawannya ini bagaimana gitu. Baik, itu adalah imaging atau pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan supaya dokter-dokter bedah ortopedi yang ada di NH ini lebih mengerti dan mengenal tentang lutut Anda. Baik, terima kasih banyak Dr. Glenn. Jadi untuk closing statement, menurut saya adalah osteoartritis ini jangan takut pergi ke dokter ortopedi, terutama di NH ini ya, karena kita sudah personalized medicine. Kita tidak serta-merta langsung kita bilang untuk pembedahan, tapi harus dilakukan konsultasi dulu, diperiksa sampai ditemukan penyakitnya apa, dan juga opsi-opsi yang di luar surgery dulu kita lakukan, baru kalau memang mentok baru kita lakukan surgery. Itu pun surgerynya tidak hanya satu metode aja, tapi berbagai metode yang dapat tetap mempreservasi daripada tulang lututnya pasien-pasien NH people. Baik, sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode edisi Ngopi Sore bersama dokter di lain waktu.